Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Ya, hari ini kita akan mencoba untuk menerangkan mengenai materi pembelajaran mengenai akuntansi perpajakan, dan ini adalah materi terakhir ya yang akan kita bahas sebelum kita menghadapi UAS seperti itu ya. Dan di sini sebelumnya kita balik dulu ke RPS. Nah, lihat teman semua sudah ya. Sudah, Nah, Bu. ini ada Sudah, Ibu. yang sudah kita bahas di awal pertemuan semester, dan ini juga sudah didistribusikan kepada mahasiswa-mahasiswa semua di mata kuliah akuntansi perpajakan ya. Dan sekarang kita masuk di pertemuan nah ini ya, di pertemuan ke-14. Dan di pertemuan ke-14 ini kita akan coba untuk membahas, mengupas tuntas ya, mengenai rekonsiliasi fiskal atas pajak dan bagaimana cara menyajikan beban pajak menurut TSAK 46. Jadi kalau kita lihat di pertemuan ke-14 untuk CPNK-nya ya, atau capaian pembelajaran perkuliahannya, itu adalah mahasiswa dapat menentukan koreksi beda waktu dan dapat menghitung aktiva dan juga menghitung berapa kewajiban pajak tanggungan seperti itu ya. Dan di sini untuk buku rujukannya saya menggunakan bukunya Siti Resmi tahun 2019. Nah, ingat ya teman-teman, di mata kuliah akuntansi perpajakan ini merupakan mata kuliah yang sifatnya itu adalah test-based learning gitu ya. Jadi kita nanti akan mencoba untuk mengambil case, lalu kita selesaikan secara teori seperti apa gitu. Nah, jadi jelas ya di pertemuan ke-14 ini berarti capaian pembelajaran mata kuliahnya itu adalah mahasiswa bisa menentukan koreksi beda waktu dan bisa menghitung pajak tanggungan dan bisa menyajikan dalam laporan keuangan itu seperti apa gitu ya. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk share screen materi hari ini ya mengenai pajak tanggungan. Ini sudah terlihat jelas mungkin ya? Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya. Apa itu beban pajak? Jadi waktu minggu-minggu lalu itu kan kita sudah membahas tuntas itu tentang rekonsiliasi fiskal. Ada yang masih ingat enggak rekonsiliasi fiskal itu tujuannya untuk apa? Ada yang masih ingat? Untuk menghitung pajak PPh badan gitu ya. Jadi kalau bisa saya review kembali untuk materi-materi yang lalu-lalu, rekonsiliasi fiskal itu terjadi karena adanya perbedaan kebijakan antara akuntansi di PSAK begitu ya, dan yang ada di perpajakan, sehingga adanya koreksi gitu ya, ada koreksi positif dan ada koreksi negatif, sehingga kita harus melakukan rekonsiliasi untuk menyamakan persepsi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghitung PPh badan seperti itu. Nah, kemarin kita udah selesaikan itu ya yang namanya rekonsiliasi fiskal. Kita juga sudah coba untuk menghitung berapa PPh badannya. Nah, ini adalah lanjutannya. Jadi belum beres sampai menghitung PPh badan saja, teman-teman ya. Tapi juga teman-teman di sini diminta untuk menghitung manfaat pajak tanggungan dan bagaimana cara menyediakannya di laporan keuangan seperti itu. Nah, di sini menurut PSAK ya, beban pajak itu terdiri dari dua. Ada pajak ini dan ada juga pajak tanggungan. Gitu ya. Nah, apa itu yang disebut dengan pajak ini? Pajak ini itu adalah pajak yang terhutang pada periode yang bersangkutan. Artinya apa? Artinya pajak ini itu adalah
pajak yang terhutang pada tahun yang sedang berjalan. Itu adalah yang kalian hitung dari pertemuan kemarin, gitu ya. Itu adalah pajak ini. Nah, ada juga yang disebut dengan pajak tangguhan. Apa itu pajak tangguhan? Yaitu adalah pajak tangguhan itu adalah beban pajak yang dapat memberikan pengaruh ya kepada beban pajak ini. Dia itu sifatnya bisa menambah atau mengurangi pajak ini, tergantung dia masuk klasifikasi yang mana nih, gitu ya. Yang disebabkan karena adanya perbedaan waktu atau beda temporer. Masih ingat ya, beda waktu, beda temporer. Apa itu? Beda waktu, beda temporer. Masih ingat nggak? Beda waktu atau beda temporer itu adalah koreksi yang disebabkan karena adanya perbedaan metode ya, metode di akuntansi dengan di perpajakan. Contohnya apa aja? Contohnya misalkan bebas penyusutan atau metode persediaan gitu ya di akuntansi dan di perpajakan tentunya untuk perhitungan dan metodenya berbeda. Seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan adanya perbedaan waktu atau beda temporer ya. Seperti itu. Nah, di sini pajak tangguhan, tadi kan dijelaskan bahwa pajak tangguhan itu bisa mempengaruhi pajak sininya, bisa mengurangi atau bisa menambah, gitu ya. Nah, kalau seandainya, ya, bagaimana kita bisa mengklasifikasikannya ini bisa mengurangi atau bisa menambah pajak ini? Itu kita pertama lihat dulu laba fiskalnya, ya. Kalau seandainya ternyata setelah kita melakukan rekonsiliasi, kita lihat laba fiskalnya itu lebih besar daripada laba komersial, itu berarti muncul yang namanya deferred tax asset atau pajak aset pajak tangguhan, ya. Dan kalau seandainya ternyata ketika kita melakukan rekonsiliasi dan ternyata laba fiskalnya ini lebih kecil daripada laba komersial, berarti muncul yang namanya beban pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan, ya. Dan bagaimana ini dampaknya kalau seandainya muncul yang namanya aset pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan nih, gitu ya. Nah, bagaimana pengaruhnya nih di laporan keuangan? Ternyata pengaruhnya dalam laporan keuangan itu kalau seandainya muncul yang namanya aset pajak tangguhan itu kita bisa mengurangi pajak ini. Jadi di aset pajak tangguhan di laporan laba rugi itu mengurangi pajak ini. Sementara kalau yang munculnya itu adalah kewajiban pajak tangguhan, berarti itu tandanya nanti akan menambah pajak ini. Jadi pajaknya akan lebih besar, gitu ya. Kalau seandainya muncul kewajiban pajak tangguhan, gitu ya. Jadi harap diingat-ingat ya, nggak perlu diapalin dua-duanya, tapi diapalin satu aja, gitu ya. Misalkan kalau misalkan laba fiskal lebih besar daripada laba komersil, berarti adanya aset pajak tangguhan. Nah, berarti kalau laba fiskalnya kurang dari komersil, ya berarti muncul yang namanya kewajiban pajak tangguhan, gitu aja. Kalian menghafalkannya, gitu ya. Aset pajak tangguhan mengurangi pajak ini. Kalau beban pajak tangguhan itu menambah pajak ini, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh teman-teman ya, pengaruh aset pajak tangguhan terhadap laporan laba rugi. Nah, kita bisa lihat di sini contoh ini adalah laporan laba rugi ya. Di sini bisa dilihat di sini ketika di laporan komersil laba sebelum pajak penghasilannya adalah 1,2 ini untuk 2019 dan 2018. Maka di sini ada pajak ini. Ya, pajak ini itu berarti adalah pajak yang terhutang di periode tersebut yang sudah kalian hitung waktu kemarin ya, lakukan rekonsiliasi dan menghitung berapa PPh badannya, ini adalah pajak ininya. Nah, ada juga ini pajak tangguhan. Nah, berarti kalau di sini ada pajak tangguhan berarti ada beda temporer atau beda waktu, ada beda metode nih antara akuntansi dengan pajak yang menimbulkan adanya koreksi, ya. Berarti ada pajak tangguhan. Nah, di sini pajak tangguhannya adalah sebesar 21 sekian, ya. Nah, di sini kita bisa lihat total beban pajak penghasilan bersihnya berapa nih, ya. Berarti kita bisa lihat ini pajak tangguhan ini sifatnya adalah menambah atau mengurangi
Menambah, mengurangi? Bagaimana? Menambah pajak ini atau mengurangi pajak ini? Kalau kita lihat di sini. Rudi, gimana Rudi? Ini Pak mengurangi atau menambah? Mengurangi, Bu. Mengurangi, betul ya. Nah, berarti ini kan bisa berarti ini sifatnya mengurangi pajak tangguhan di sini ya. Berarti kalau mengurangi pajak ini itu berarti adanya aset pajak tangguhan. Pajak tangguhan yang dimaksud di sini ini adalah aset pajak tangguhan, gitu ya. Tapi kalau dia sifatnya menambah pajak ini, itu berarti artinya pajak tangguhan ini sifatnya adalah apa? Klasifikasinya adalah dia beban pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan, seperti itu. Ya, jadi dampaknya adanya pajak tangguhan itu di sini teman-teman. Dia bisa mengurangi pajak ini atau bisa menambah pajak ini, seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana nih kita untuk menghitung si rekonsiliasi fiskal yang sudah kita kerjakan di minggu lalu? Kita akan coba untuk menghitung berapa PPh badan dan berapa pajak tangguhannya, gitu ya. Nah, di sini karena kita lihat bahwa penjualannya itu adalah omsetnya ya, itu di angka 5,4 miliar, maka dari situ kita bisa tahu bahwa ini adalah perusahaan yang mendapat ya fasilitas pengurangan PPh badan sebesar 50%. Jadi ini masuk ke pasal 31E. Nah, kita hitung dulu berapa PKP yang mendapatkan fasilitas dan berapa PKP yang tidak mendapatkan fasilitas. Untuk PKP yang mendapatkan fasilitas itu berarti 4,8 miliar dibagi dengan omset dalam setahun dikalikan dengan laba sebelum pajak versi fiskal. Ya. Nah, ketemu nih angkanya 1,7 dan berapa PKP yang tidak mendapatkan fasilitas itu berarti tinggal kita kurangkan saja ya. Sehingga di sini PPh badan yang mendapatkan fasilitas ini ada pengurangan sebesar 50%, jadi 50% dikalikan 22% dikalikan dengan 1,7 dan PPh yang tidak mendapatkan fasilitas itu adalah 22% dikalikan dengan 245 juta. Ya, sehingga di sini total PPh badan berutang tinggal kita gabungkan saja atau tinggal kita tambahkan saja 197 juta ditambah dengan 54 juta. Nah, ini adalah pajak ini yang harus dilaporkan di dalam laporan laba bisnisnya. Jadi di sini bisa kita jurnal bahwa beban pajak ini di debit dan di kredit adalah hutang PPh badan. Nanti ini kedua beban pajak ini nanti dimasukkan ke dalam laporan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Ibu. Cukup ya. Oke. Kalau cukup berarti nanti minggu depan kita kuis dan minggu depan lagi kita UAS ya. Kita coba usahakan kita close book aja ya. Jadi kalian coba untuk menyusun rekonsiliasi fiskal sampai menghitung PPh badan dan pajak tangguhan gitu ya. Nah, itu teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan di pertemuan kita kali ini ya. Sampai ketemu di minggu depan. Ya, tolong dibawa alat tulisnya, lalu catatannya karena dihafalkan catatannya maksud saya, karena nanti kita kuisnya akan close book dan UASnya kemungkinan juga akan close book seperti itu ya. Akan seputar UAS, silahkan. Cukup? Cukup ya. Oke, Cukup, kalau Ibu. cukup berarti saya sudahi saja pertemuan kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama.